毕竟简单很多。他对当年炼若心老云，我和吴卡也是好不容易超越以前的自己。我一个人去。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-145. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 144. Di minggu kemarin kita sudah diperlihatkan kepada Lo Feng yang mencoba untuk menerobos jembatan penghubung surgawi. Jika Lo Feng berhasil menyelesaikan lantai pertama, dia itu bisa kembali memahami tablet kekacauan. Jadi tidak heran mengapa ada begitu banyak jenius yang hendak mencoba menyelesaikan jembatan penghubung surgawi. Sayang sekali, semua itu tidaklah semudah yang mereka pikirkan. Bahkan Lo Feng bertemu dengan sosok sepertinya, namun memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat. Padahal dari segi penggunaan senjatanya, lawannya itu masih berada di bawah Lo Feng. Alasan mengapa Lo Feng bisa kalah adalah karena ia belum bisa menggunakan hukum asal mula dalam pergerakannya. Yang berhasil saat ini hanyalah Bolan dan juga Rongjun. Meskipun sulit, Lo Feng akan mencoba untuk berlatih, yang mana ia pun mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang meminta Lo Feng untuk membeli metode aliran darah agar bisa memperkuat pondasinya. Berhubung Lo Feng tidak memiliki begitu banyak poin, jadi yang bisa ia lakukan adalah mencari catatan dari Lian Luo, pencipta dari metode aliran darah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah berbata kesana kemari, akhirnya ia pun telah berhasil mengumpulkan beberapa kata yang ditulis oleh Lian Luo. Setidaknya ada 72% yang bisa Babata susun. Lo Feng pun melihat semua ini dan mulai memeriksa apa yang dimaksud oleh Lian Luo. Berdasarkan kata-kata ini, sifat seseorang tidak akan mudah berubah. Jadi Lo Feng mencoba menyamakannya dan tablet tetesan hujan. Pada akhirnya Lo Feng mulai paham kalau perubahan halus pada tetesan hujan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang monumen kekacauan. Hal ini diketahui ketika melihat perbandingan tulisan akhir kata dan juga gambar. Inti yang terkandung dalam setiap tetesan air hujan telah terlukis dalam guratan ataupun coretan yang disusun oleh Lian Luo. Kata-kata yang ia tulis layaknya tetesan hujan. Jika monumen 9 hujan ingin menjelaskan hukum aslinya, maka tetesan ini telah menyebar tepat di hadapan Lo Feng. Ia akhirnya tahu kalau Lian Luo tidaklah sombong, melainkan ingin membimbing generasi mendatang dengan caranya sendiri. Lo Feng akan memanfaatkan waktu ini untuk memahami peninggalan yang Lian Luo tunjukkan. Di sisi lain, Bolan kembali menantang jembatan penghubung surgawi. Dan kali ini jadinya akan menantang lantai kedua, sedangkan Rongjun dan Wuka berada tepat di belakang Bolan. Namun mereka itu baru saja menyelesaikan level pertama. Sedangkan Lo Feng sendiri belum menantang jembatan penghubung surgawi dan masih fokus dalam pemahamannya dalam metode aliran darah. Untuk bisa melewati jembatan Tongtian level pertama, Lo Feng harus memikirkan cara lain. Namun ia terkejut karena Bolan sudah sejak tadi berada di situ. Babata sendirilah yang menyaksikan Bolan datang. Di sini Lo Feng mengajak Bolan untuk berbicara, yang sepertinya ia datang kemari juga ingin mendapatkan pencerahan. Alasan Bolan kemari adalah untuk melihat kenangan dari Lian Luo, karena bagaimanapun ia merupakan salah satu jenius yang sangat hebat. Lo Feng setuju dengan apa yang ia katakan. Meskipun ia memiliki gelar sebagai petarung jenius nomor 1, namun selama 3000 tahun terakhir, Lian Luo juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Lo Feng meyakini kalau Lian Luo sudah seringkali melewati berbagai kesulitan demi bisa mengejar teman-temannya. Bolan tertarik dengan rasa kesulitan itu. Ia meminta Lo Feng untuk tidak terlalu memikirkan poin tersebut. Lebih baik ia bandingkan dengan poin lainnya. Bolan menyangkut pautkannya kepada seseorang yang tidak mengubah tindakannya karena evaluasi eksternal. Alasan mengapa Lian Luo berkultivasi dan sepenuh hati karena dia hanya ingin melihat dirinya sebagai lawan dan bukanlah orang lain. Bagaimanapun lebih baik mengungguli diri sendiri daripada mengungguli orang lain, karena melampaui diri di masa lalu akan membuat segalanya lebih mudah. Apa yang barusan Bolan katakan telah menyadarkan Lo Feng.
Karena sebagai seorang jenius, Bolan memiliki penafsiran yang berbeda dengannya. Mungkin penafsiran Bolan adalah yang dimaksud oleh Lian Luo. 体会机是与他人比较，毕竟简单很多。他对当年练落心境的传。 Bolan menyarankan Lo Feng untuk pergi keluar kota dan melihat sekitarnya, karena bisa saja di sana ada pencerahan yang dicari oleh Lo Feng. Lo Feng baru ingat kalau kota kekacauan memiliki 3 harta karun, dan salah satu di antara ketiga harta itu berada di luar kota, yang tentu adalah para penghuni dari alam semesta kekacauan. Lo Feng pun mulai melakukan perjalanan untuk bisa keluar dari kota kekacauan. Namun di tengah perjalanan, ia kembali melihat tulisan yang ditinggalkan oleh salah satu jenius di masa lalu. Tulisan itu menceritakan tentang seekor binatang aneh yang dibesarkan oleh kehadiran awal di alam semesta kekacauan. Inti dari para binatang kekacauan itu dapat mempercepat pemahaman hukum asli seorang jenius. Tidak heran mengapa para binatang kekacauan ini disebut sebagai harta karun ketiga. Babata meminta Lo Feng untuk fokus dalam kata-kata terakhir, karena ketika mereka berhadapan dengan para monster itu, para jenius akan dalam kondisi mengancam jiwa. Seketika saja muncullah sebuah tekanan yang membuat Lo Feng bisa merasakan sakit di kepalanya. Sebenarnya suara ini agak jauh dari tempat Lo Feng. Namun tetap saja ini sangatlah menyakitkan, yang seakan-akan jiwa Lo Feng sedang dicekik. Suara ini juga didengar oleh para jenius lainnya. Lo Feng sadar kalau suara ini pasti dikeluarkan oleh sesuatu yang mengerikan. Sesaat kemudian gerbang pun mengeluarkan seseorang yang mana itu tidak bukan adalah Long Yun, yang mana kini kondisinya benar-benar terluka parah. Rong Jun dan Wuka meminta Lo Feng untuk berhati-hati, karena ada beberapa orang yang telah dihabisi oleh monster kekacauan. Rong Jun dan Wuka berhasil menyelamatkan Long Yun dan beberapa rekan lainnya. Sepertinya binatang kekacauan ini sangatlah mengerikan. Lo Feng sungguh tidak menduga tempat para pejuang mencari pencerahan ternyata terdapat keberadaan yang sangat menakutkan. Babata juga baru tahu mengenai hal itu. Ia khawatir jika Lo Feng keluar dari kota kekacauan, ia bisa saja dalam bahaya. Melihat Long Yun yang terluka separah ini, Lo Feng tidak bisa membayangkan bagaimana jika ia pergi sendirian. Namun ia sekali lagi mengingat perkataan dari Bolan. Alhasil dan kepercayaan yang begitu tinggi, Lo Feng akan pergi sendirian. Perkataan ini sontak saja membuat teman-temannya terkejut. Tanpa pikir panjang, Lo Feng pun mulai keluar dan tidak mendengarkan peringatan dari Yuka. Ia sadar betul apa yang dimaksud oleh Bolan. Jika Lo Feng tidak melampaui dirinya yang sekarang, lantas bagaimana dia bisa berkembang? Selain itu, dia sudah melewati berbagai hal yang menakutkan. Dan berkat semua itu jugalah Lo Feng bisa berkembang sampai sejauh ini. 我和吴卡也是好不容易超越以前的自己。我一个人去，只与自己比。波兰说的，我可不能输给过去的自己。 Tekanan yang begitu menakutkan terus menusuk jiwa Lo Feng. Ia yang mencari asal suara itu melihat sebuah planet yang di sekitarnya sangatlah gelap. Dan benar saja sesuatu pun mulai muncul dari dalam planet tersebut. Yang mana ini adalah penghuni dari alam semesta kekacauan. Tubuh monster ini sangatlah besar, bahkan mampu menghancurkan planet itu dengan mudah. Lo Feng sampai termundur oleh aungan monster tersebut. Sepertinya monster ini sudah merasakan keberadaan dari Lo Feng. Jadi tanpa pikir panjang, pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini, tentu saja Lo Feng sempat kesulitan, karena bagaimanapun monster ini sangatlah kuat. Selain itu kulitnya juga sangat tebal, jadi sangat sulit bagi Lo Feng untuk bisa melukainya. Bisa dikatakan kalau saat ini Lo Feng sedang mengalami pertarungan yang mengancam nyawanya. Akan tetapi Lo Feng tidaklah terlalu peduli menghadapi monster ini. Planet tadi pun dilemparkan kepadanya. Pertarungan yang Lo Feng alami saat ini hanya bisa didengar oleh teman-temannya saja, tanpa tahu apakah Lo Feng bisa selamat atau tidak. Di sini akhirnya Lo Feng bisa memberikan tekanan pada monster itu. Hal itu terjadi karena Lo Feng secara perlahan sudah memahami gerakan yang terdapat dalam monumen kekacauan. Selain itu pertarungannya di jembatan penghubung surga juga telah menyadarkan Lo Feng bagaimana cara untuk menghubungkan hukum asal-usul dan senjata Nansen Aperman. Lo Feng langsung saja melemparkan serangan terakhirnya yang membuat monster ini pun meninggoy. Dan begini juga Lo Feng bisa mendapatkan inti jiwa dari monster tersebut. Lo Feng dan Babata tentu saja senang karena perjuangan keras Lo Feng membuahkan hasil. Dan inti dari monster kekacauan akan memperkuat pemahaman Lo Feng terhadap hukum asal-usul.
Selain itu, inti Yuan sebagai inti dari ketiga tubuhnya membuat binatang bertanduk emas dan juga tubuh kelamosanya telah meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum asal-usul emas dan juga asal-usul ruang angkasa. Walaupun tubuh manusianya sedikit sulit diatur, namun tetap saja tubuh Lo Feng mengalami terobosan. Nah, ternyata Lo Feng tidaklah menghentikan perburuannya, karena lagi dan lagi ia akan mengalahkan beberapa monster kekacauan. Ia menjadi tidak heran mengapa banyak orang yang ingin kemari. Nah, namun tetap saja alasan mengapa banyak orang yang meninggoy di sini dikarenakan terdapat banyak monster yang datang jika salah satu dari mereka meninggoy. Berhadapan dengan monster dan jumlah sebanyak ini, Lo Feng sama sekali tidak takut. Dia dan senang hati melayani mereka. 要独自面对混沌圣母。 Tidak terasa sudah 8 bulan berlalu, dan saat ini Bolan kembali menantang jembatan penghubung surgawi. Dalam kurun waktu ini, Bolan sepertinya sudah berhasil melewati level kedua, sedangkan Rongjun dan juga Gaseli masih berusaha untuk melewati level kedua. Chang Bo penasaran siapa lagi yang akan lolos. Setelah cukup lama tidak melakukan ujian, akhirnya Lo Feng pun akan kembali menantang jembatan Tongtian. Di sisi lain, Gaseli sudah menjadi sombong karena telah melewati level pertama. Sepertinya Denny masihlah menyimpan dendam kepada Lo Feng karena telah dikalahkan di pertarungan jenius. Bahkan baru-baru ini dia mengatakan bisa mengalahkan Lo Feng dengan mudah. Sampai akhirnya mereka pun diberitahu kalau saat ini Lo Feng sedang melakukan ujian di jembatan Tongtian. Dirinya akan kembali berhadapan dengan bayangannya sendiri, namun dengan pemahaman yang lebih hebat darinya. Apakah kali ini Lo Feng bisa mengalahkannya? Tanpa banyak bicara lagi, pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Latihan Lo Feng selama 8 bulan terakhir sepertinya tidaklah sia-sia, karena bagaimanapun ia bisa dengan mudah menumbangkan lawannya hanya dalam satu kali serangan saja. Apa yang terjadi di dalam jembatan Tongtian langsung diketahui oleh para jenius lainnya. Hal ini sontak saja membuat Gaseli menjadi begitu kesal. Terlebih lagi Rongjun menanyakan apakah Gaseli masih berpikir bisa mengalahkan Lo Feng. Gaseli masih percaya diri kalau ia lebih hebat dari Lo Feng, karena ia lebih dulu melewati level pertama. Di sisi lain, Lo Feng ini sedang berkultivasi. Di dalam dunia binatang bertanduk emasnya, Lo Feng dan Babata sedang asik bersantuy. Hingga pesan dari Gaseli pun tiba, ia memberikan tantangan siapa yang lebih cepat melewati level kedua di antara mereka berdua. Lo Feng tidaklah tertarik dengan tantangan itu, karena hanya akan mengganggu latihannya saja. Selain pesan dari Gaseli, Lo Feng juga menerima sesuatu, yang mana itu berisikan tentang metode aliran darah. Sosok itu memberitahu kalau Lian Luo adalah murid yang sangat dirinya banggakan, namun dia harus berakhir di peperangan. Alhasil gurunya lah yang menyusun dan menyatukan semua teknik rahasia aliran darah milik Lian Luo. Total ada 110 volume. Kecintaannya kepada Lian Luo membuat gurunya berharap hal ini bisa diwariskan kepada generasi yang mendatang. Jika Lo Feng mau membeli teknik ini, dirinya akan merasa sangat senang. Ia juga berharap Lo Feng bisa berkembang dan cepat dengan metode aliran darah. Pesan ini adalah ungkapan terima kasih karena telah membeli metode aliran darah. Setelah membaca pesan itu, Babata meyakini kalau pengirimnya adalah Kaisar Truyan. 炼落神域愿依照建议购买飘雪法，传承不断。一名邮件的发送者。 Lo Feng juga telah menduga hal itu. Ia meyakini betapa bangganya Truyan kepada Lian Luo, sampai rela menyusun semua metode yang telah Lian Luo kumpulkan. Lo Feng yang menerima semua itu berjanji tidak akan mengecewakan Truyan. Lo Feng pun mulai mempelajari metode aliran darah. Berkat metode inilah, Lo Feng bisa memiliki pemahaman mendalam tentang gambar pertama 9 tetesan hujan. Berbagai kode kini telah masuk ke dalam diri Lo Feng. Metode aliran darah seakan-akan sedang menguraikan 108 jenis misteri. Seakan-akan di depannya adalah dasar dari hukum aslinya. Lo Feng bersama dan dua klonnya bisa memahami ini dengan sangat cepat. Namun untuk pemahaman keseluruhan masihlah lambat. Babata memilih untuk berlatih karena pasti membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari semua itu. Namun Lo Feng tidak niatan untuk mengendorkan latihannya, karena ia tidak tahu kapan sarang induk Jek bangun dari tidurnya. Alhasil Lo Feng pun memilih untuk kembali memahami hal itu. 禁止代码是构成本源，但总体进度仍旧缓慢，重组母巢不知何。
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ketika Lo Fang sedang asik berlatih di kota kekacauan, kedua anaknya di bumi sudah menjadi remaja tampan seperti Mimin. Untuk Lo Fang sendiri masih berkutat dalam jembatan penghubung surgawi. Namun kali ini berbeda, karena Lo Fang sudah siap menyelesaikan beberapa lantai. Kaisar Turuyan berharap agar kedepannya Lo Fang tidak tersesat dalam kultivasinya sendiri. Selain Turuyan, sosok Long Yu juga cukup tertarik kepada Lo Fang. Terlebih lagi, Turuyan ini sangatlah mempedulikan Lo Fang. Cukup wajar mengapa banyak perhatian tertuju kepada Lo Fang, karena ia mampu melakukan penerobosan dengan begitu cepat dibandingkan dengan yang lainnya. 罗平，你快点儿，快就能见效。还好啊，以掌控者为对手。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.